Kita ini kan diajarkan oleh Ketua Umum ya, Pak Surya Paloh, bahwa restorasi Indonesia itu basisnya adalah konstitusi. Orang tuh kalau udah sebelum kita fit and proper, kalau perlu tidur depan rumah kita, dia tidur. Yeah. Nggak bisa tembus kita, nyariin istri kita, nggak bisa tembus istri kita, coba ke mama kita di kampung. Pengalaman ya Kak? Begitu jadi. Kadang-kala kita hanya untuk berkomunikasi, menyampaikan aspirasi. Telepon nggak diangkat, ditemui nggak bisa. Orang yang jadi kepala daerah tuh jangan merasa petantang-petenteng paling hebat. Di beberapa daerah, orang tuh jadi bupati aja udah kayak ngalahin menteri. Saya kan berteman dengan banyak menteri di sini. Tapi kadang-kadang kalau saya ketemu bupati, itu lebih gaya daripada menteri. Apa iya sih DPR RI bisa sampai dengan nyopot pejabat negara? Itu kan bahasa di media. Ya, nyopot. Nyopot. Konflik selama pilkada, presidensial threshold, tanggal pelantikan yang belum pasti dan sebagainya adalah hal-hal krusial yang dibahas belakangan ini, dan itu sangat menyita perhatian tentu saja buat narasumber kita yang sangat kredibel ini. Nanti kita akan mengupas segalanya lebih dalam di Orator. Halo Kakak Rifki. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak santri kita yang menjadi ketua komisi ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih kan Anda. Sore ini. Tentu banyak isu-isu yang melibatkan Kakak dari pelantikan sampai hari ini ya. Karena memang berhubungan dengan komisinya, dan yang terbaru adalah Ratib. Kita ingin mendengar langsung dari Kakak karena Kakak bisa menjelaskan secara detail apa saja yang dibahas, sampai ada rapat dengan menteri sampai 10 jam. Itu. Tapi alhamdulillah ini ada tanggal. Silakan Kak, Kakak mau mulai dari mana, silakan. Ya, Komisi 2 DPR RI ini kan diberi tugas untuk melakukan 3 fungsi parlemen di urusan-urusan terkait dengan pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan tata ruang, kepemiluan, aparatur negara atau kepegawaian, dan yang terakhir kami diberi juga tugas untuk mengurusi ibu kota Nusantara. Yeah. Nah, isu-isu ini belakangan menjadi diskursus publik, terutama 2 isu yang saya sebutkan di depan ya. Satu soal kepemiluan dan pemerintahan daerah, betul. Yang mau tidak mau saling berkelindan, saling berhubungan antara satu dengan yang lain, terutama terkait dengan pilkada. Kenapa pilkada berhubungan dengan pemerintahan daerah? Karena seluruh sumber dana pilkada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu sumber dananya APBD, bukan APBN. Karena itu, kalau kami bicara kesiapan pilkada, mau tidak mau kami harus juga memberikan concern yang sangat kuat kepada kesiapan pemerintah daerah. Nah, isu yang kedua yang kemudian juga sekarang sedang banyak diperbincangkan publik, isu soal pertanahan dan tata ruang. Misalnya isu pagar laut yang ada di Tangerang, yang ada di Bekasi, yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, yang belakangan Komisi 2 itu menemukan ada 23 titik serupa. Yang dari satu titik akhirnya menjadi seluruh Indonesia gitu. Jadi ya karena publik memperbincangkan, dan kebetulan itu adalah tugas urusan kami menggunakanlah seluruh fungsi yang kami miliki. Apa harus tunggu publik memperbincangkan Kak, baru Kakak bergerak atau? Ada juga yang memang kami perbincangkan baru jadi perbincangan publik. Oke, that's good. Jadi ada juga yang berasal misalnya dari putusan Mahkamah Konstitusi kan, yang memang kewajiban kami untuk menindaklanjutinya. Ketika satu norma dibatalkan, maka untuk mengisi norma itu adalah tanggung jawab dan tugas pemerintah dan DPR. Karena urusannya pemilu, ya Komisi 2. Oke. Itu seperti keputusan MK mengenai presidensial threshold dan parliamentary threshold. Ya, presidensial threshold, parliamentary threshold masih disidangkan. Masih belum disidangkan. diputuskan. Ya. Kemudian disikapi dengan apa? Melanjutkan dengan keputusan MK itu dilanjutkan dengan RUU? Jadi begini, program legislasi Komisi 2 DPR RI yang kami usulkan ke pimpinan DPR pada bulan November 2024 lalu, begitu saya diberikan tugas oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem untuk menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI, saya kirim surat pertama kali itu adalah mengusulkan
sejumlah rancangan undang-undang untuk menjadi tugas dan kewenangan kami. Di DPR itu tatipnya begitu, Mbak. Jadi alat kelengkapan dewan, ngusulin ke pimpinan. Nanti pimpinan akan mengolah apakah itu akan dikembalikan pembahasannya ke AKD pengusul atau dibentuk satu pansus atau kemudian diserahkan ke badan legislasi. Nah, sampai dengan sekarang terkait dengan revisi sejumlah undang-undang di bidang politik, baik itu undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang MD3, dan termasuk kami juga sedang mengusulkan rancangan undang-undang hukum acara sengketa pemilu, itu belum diputuskan. Apakah akan dibahas di Komisi 2 atau diserahkan ke dua mekanisme yang tadi saya sebutkan. Yang dilakukan oleh Komisi 2 sekarang adalah melakukan evaluasi terkait dengan pilkada tahun 2024. Nah, dalam evaluasi itu kami mendengar seluruh stakeholders yang ada. Stakeholders utamanya siapa? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan kemudian stakeholders lain yang juga menurut kami harus kami dengar. Ada civil society, NGO-NGO yang selama ini sangat concern terhadap urusan kepemiluan dan demokrasi. Ada political society, partai-partai politik yang ada di DPR, yang mereka juga tentu punya pikiran yang harus kita dengar. Dan yang terakhir adalah academic society, kelompok-kelompok intelektual termasuk para periset yang kajian-kajian dan pikirannya saya kira sangat bermanfaat untuk kita memperbaiki blueprint kepemiluan dan demokrasi ke depan. Itu termasuk ketika kemarin Ketua KPU RDP dengan Komisi 2 dan menyampaikan bahwa jarak antara pemilihan presiden, pileg dan pilkada yang begitu dekat sehingga mereka agak keteteran. Betul. Karena satu proses ini belum selesai, datang lagi proses baru. Ya, ada tahapan yang berhimpitan. Iya, berhimpitan. Yang satu belum selesai, yang satu sudah mulai, sehingga kemudian mereka merasa kewalahan. Nah, ini saya kira juga satu masukan apakah tahun 2029 yang akan datang, kita akan menyelenggarakan 3 pemilu di tahun yang sama, pileg, pilpres, dan pilkada, atau kemudian kita kasih jeda yang cukup, atau bahkan ada 1-2 model pemilihan yang harus kita rubah. Itu kan semua opsi bisa kita bicarakan. Ya, akan butuh waktu untuk membahas itu ya? Iya, saya mentargetkan maksimal 2027 selesai. Karena 2027, kalau kita berkaca pada pemilu tahun 2024 yang lalu, 2 tahun sebelum pemilu dilaksanakan, tahapan sudah dimulai. Oke, Kak. Mengenai presidential threshold, itu menurut Kakak bagaimana sebagai anggota partai? Kalau pikiran dari fraksi Partai Nasdem, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024, kita berdiskusi dengan Ketua Umum. Ketua Umum memberikan arahan atas kedua threshold, baik parliamentary threshold maupun presidential threshold, itu satu kita ingin pertahankan, bahkan pada titik tertentu ingin kita tingkatkan. Ya, saya dengar kemarin Kakak bicara tentang teorinya DAL, kemudian ingin meningkatkan parliamentary threshold agar terinstitusionalisasi. Kita dipaksa untuk menginstitusionalisasikan diri karena ada target suara yang harus kita capai. Kakak optimis ya untuk itu ya? Ya, sebagai salah seorang ketua DPP partai dan saat ini diberi tugas sebagai ketua Komisi 2 DPR RI, kalau kira-kira 5-7 saya yakin partai ini justru akan diuntungkan dengan threshold seperti itu. Dan kita optimis dengan kerja-kerja yang sekarang dilakukan, termasuk kerja-kerja di fraksi Partai Nasdem DPR RI, 69 anggota fraksi ini kompak di bawah kepemimpinan ketua fraksi Kakak Victor Laiskodat. Dan saya kira itu etalase kami dalam berpolitik secara nasional. Dan saya yakin lambat laun anggota fraksi ini bukan sekedar jadi etalase, tapi akan jadi magnet politik di daerahnya masing-masing. Untuk kemudian menarik tokoh-tokoh politik lokal ya, termasuk publik tertarik kepada apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Jadi kerja institusionalisasi politik itu saya kira bagus kalau kita ditarget oleh ketentuan undang-undang dengan adanya parliamentary threshold. Nah, sekarang parliamentary threshold itu masih berproses Kak di Mahkamah Konstitusi. Walaupun banyak pihak
sebelum putusan MK sudah mengargumenkan, katanya kalau presidensial threshold-nya dihapus, harus juga parliamentary threshold dihapus. Saya orang yang tidak menganggap sepakat. Itu dua rezim yang berbeda, dan saya kira teorinya juga sangat berbeda, dan kalau boleh saya berpendapat, saya menolak penghapusan parliamentary threshold. Oke. Jadi masih berproses, tapi kakak sudah punya sikap untuk itu ya. Tapi saya juga optimis dengan jawaban kakak, misalnya anggota partainya akan sangat bangga ketika ketua DPP-nya punya pemikirannya optimis, karena berdasarkan kemarin-kemarin memang ada kenaikan untuk Partai Nasdem ini. Ya, jadi kalau misalnya untuk naik lagi, tentu saja ada harapan yang sangat besar. Kita hidup ini kan harus optimis, tapi tidak boleh takabur ya. Ya, kalau bahasa populernya, optimis boleh, overconfidence tidak boleh. Gitu. Nah, optimisme kita itu dari mana? Dari apa yang kakak tadi katakan, bahwa pemilu 2014, 2019, 2024 itu positioning partai dari sisi persentase maupun jumlah kursi kan naik. Ya. Dan sekarang kita tuh hampir menyentuh 10%. Sehingga kalau kita naikkan dari 4 menjadi 5, bahkan 7%, menurut saya itu sesuatu yang rasional. Nah, menjadi kita harus bekerja keras kalau kita menggunakan konsep parliamentary threshold yang berjenjang. Karena sekarang itu parliamentary threshold hanya digunakan pada tingkat nasional. Ide ini memang akan menjadi diskursus yang sangat menarik. Karena apa? Karena misalnya jujur, Partai Nasdem, tidak semua provinsi, apalagi kabupaten kota, posisinya mendapatkan kursi yang cukup signifikan. Kalau kita misalnya paksakan parliamentary threshold, angkanya sama dengan di nasional, apa iya itu misalnya akan justru akan mengubur kita ke lubang yang kita ciptakan sendiri gitu. Nah, karena itu menurut saya parliamentary threshold tetap penting. Mungkin angkanya kita bisa negosiasikan. Berarti tidak harus sama ya? Ya, mungkin di nasional 5%, di provinsi 3,5%, di bawah misalnya 3% gitu. Nah, tetapi kemudian janganlah, maaf sekali ini, dengan segala hormat, orang bikin partai itu untung-untungan. Untung-untungan ya, udah bikin partai, nanti verifikasi disiapin, lolos jadi peserta pemilu, begitu pemilu dari ribuan kursi yang ada di Indonesia kabupaten kota, dia misalnya cuma dapat 40 gitu. Itu kan namanya bikin partai untung-untungan. Lalu kita yang serius bikin partai, masa kita harus disamain sama yang untung-untungan? Saya kira bangsa ini udah hampir 80 tahun merdeka. Demokrasinya harus semakin mapan. Setuju. Ya ngapain kita uji coba terus seperti proses begini. Sambil kopi ya. Boleh. Biar lebih hangat. Boleh. Makasih kakak. Karena nanti topiknya akan naik lebih hangat-hangat lagi. Makasih ya mas. Makasih. Silakan Kak. Makasih. Tapi saya juga mau mengapresiasi loh, Partai Nasdem itu adalah partai dengan jumlah perempuan yang paling tinggi. Walaupun belum 30%, tapi 27,5% itu sudah sesuatu yang sangat baik. Ya kalau dibulatin ke atas 30 lah itu. Andai kata bisa membulatin ke atas. Oke Kak, ini kan ada wacana. Ya walaupun wacana tentu saja menjadi bahan pertimbangan. Pilkada kembali ke DPRD. Oke. Pandangan kakak seperti apa? Ya, kita ini kan diajarkan oleh Ketua Umum ya, Pak Surya Paloh, bahwa restorasi Indonesia itu basisnya adalah konstitusi. Dan kalau kita bicara konstitusi, memang norma yang mengatur terkait dengan mekanisme pemilihan. Di pilkada dengan di pilpres itu beda. Kalau di pilpres pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 itu jelas menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Karena di state dipilih secara demokratis, maka kita sebetulnya bisa memaknainya by teori ya. Ada direct democracy dan indirect democracy. Nah, kalau kita bicara soal mekanisme mana yang paling baik bagi bangsa ini, sebetulnya bangsa ini udah pernah nyoba semua. Tunjuk langsung udah pernah di awal kemerdekaan. Kemudian ketika DPRD perwakilan sudah terbentuk di semua tempat, kita kasih kesempatan. DPRD ngusulin ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat memilih salah satu dari yang diusul.
Kendati dulu ada dinamika yang cukup tinggi. Kenapa? DPRD bikin paripurna, milih 3 orang, pakai voting. Ternyata yang suaranya gede belum tentu jadi gubernur. Iya. Itu ada dinamika. Dulu di Aceh, di Riau, di mana-mana ada dinamika. Otonomi daerah tahun 99 hadir, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kita bikin nih pemilihan murni ke DPRD. Lalu kita protes lagi karena waktu itu dianggap DPRD sewenang-wenang, politik uang ada di DPRD. Bahkan kalau nggak ada duit, saya sering bilang tuh pakai preman aja. Karena DPRD-nya kan nggak banyak. Di beberapa tempat yang DPT-nya kecil tuh anggota DPRD cuma 25-30 orang. Udah 20 orang, 25 orang gitu. Diculik dari rumahnya masing-masing, diancam, diapain, jadi juga bupati. Gitu. Kita protes ini, lalu kita bikinlah pemilihan langsung. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dipilih langsung oleh rakyat. Kita mikir nih, kalau rakyat dia kan berdaulat. Kamu mau karantina, nggak mungkin karantinain ratusan ribu orang. Ya. Kamu pengen kontrol rakyat, nggak mudah. Ternyata belakangan bukannya nggak bisa, yang ratusan ribu ini bisa dikontrol juga, iya kan? Ya kita sekarang protes lah, politik uang yang membabi buta, kecurangan di sana sini dan seterusnya. Artinya apa? Yang paling penting menurut saya adalah kita dudukkan seluruh sistem ini dulu, lalu kita kaji kelebihan kekurangannya masing-masing. Kekurangannya coba kita tutupin, baru kita kontekskan kira-kira dengan kebutuhan demokrasi kita saat ini seperti apa. Saya sama sekali tidak menganggap pemilihan langsung lebih baik daripada pemilihan DPRD. Sebaliknya pun kita tidak bisa berasumsi ketika kita kembalikan ke DPRD tanpa ada perbaikan-perbaikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2299 dulu juga akan jauh lebih baik daripada pemilihan langsung sekarang. Jadi tidak ada garansi. Kalau saya sebagai Ketua Komisi 2 yang ingin saya lakukan adalah evaluasi dulu. Dengan evaluasi, kita lakukan kajian yang benar, kita bikin rekomendasi yang benar. Kalaupun kita pilih ke DPRD, karena soal efisiensi anggaran misalnya, ya kan, waktu yang juga mungkin bisa lebih cepat dan kita bisa lebih hemat gitu. Termasuk energi bangsa apapun mungkin juga lebih mudah untuk kita kontrol. Lebih betul. Dengan catatan yang dulu pernah kita kritik itu kita perbaiki. Kalau kita bicara demokrasi, tentu kakak juga tahu ada teori dari Socrates yang mengatakan bahwa sebenarnya demokrasi itu belum bisa diterapkan di negara yang ekonominya rendah dan pendidikannya rendah. Maka saya pikir kalau kakak mau ini terwujud istimewa sempurna ya, namanya kita berusaha untuk sempurna, apakah tidak ada upaya dari meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, kemudian meningkatkan pendidikan kita untuk menaikkan itu, pendidikan politik lah dan sebagainya. Ya upaya-upaya itu kan dilakukan secara simultan sebetulnya. Ya. Memang bangsa kita ini kan kayak ayam sama telur nih. Mana duluan? Ya, apakah kita mau sejahtera dulu baru kemudian demokrasinya tumbuh, atau kemudian sembari kita memelihara iklim dan ekosistem demokrasi yang baik, di sisi yang lain juga ekonomi kita approve dengan lebih baik. Menurut pandangan saya memang negara itu harus mampu memberikan arah yang jelas kemana arah demokrasi konstitusional kita ke depan. Apapun kebijakan yang kita buat tidak bisa memuaskan semua pihak. Tentu. Kak, ini kemarin kan kakak sempat rapat selama 10 jam. Ya. Hari apa tuh? Hari Senin atau Selasa ya? Selasa. 10 jam dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam dengan satu kementerian. Ya. Dan agenda besarnya cuma 2, evaluasi kementerian tersebut dan penentuan tanggal pelantikan. Pertama nih, saya pengen tanya, berapa gelas air yang diminum? Aduh, itu saya nggak hitung. Saya nggak hitung itu. Itu cukup melelahkan, secara fisik terutama. Dan saya kan alhamdulillah sudah 2 periode di gedung ini ya. Dulu periode lalu saya anggota biasa. Dulu kalau jadi anggota tuh kurang lelah rapat. Kenapa? Ya kita cukup minta waktu ngomong. Kalau kita mau sabar kita tunggu. Kalau kita agak nakal kita keluar. Sekarang ya saya harus buka, saya tutup, dan saya kan punya subjektivitas ya, maaf ya. Kadang-kadang saya juga dengar anggota saya atau siapa gitu, ini kok terjadi reputasi gitu, itu aja yang diomongin. Tapi saya kan nggak boleh ngomong itu. Saya harus memberikan kesempatan kepada siapapun karena itu hak konstitusional seluruh anggota DPR untuk menyampaikan pendapatnya. Gitu. Nah,
Seni itulah yang sekarang saya pelajari, seni sabar, seni menstabilkan rapat. Dan saya selalu bilang dengan teman-teman pimpinan yang lain dan anggota Komisi 2, kalau ditanya ke saya apa maunya Komisi 2, saya tidak mau Komisi 2 itu terkesan garang. Harus wibawa. Saya hanya ingin Komisi 2 berwibawa. Tuh, karena ini hari Jumat tuh ada ayatnya. Ini nih, keluar ada ayatnya tuh. Silakan. Di Quran itu dibilang begini, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah orang lain kepada jalan kebaikan dengan dua cara. Dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Hikmah itu artinya apa? Kamu harus punya kapasitas dan kapabilitas. Ya, kalau jadi anggota DPR, kamu harus punya data yang baik. Kamu harus ngerti pokok persoalan. Kamu harus ngerti dasar teori dan norma. Itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan lembut, dengan baik, nggak perlu marah-marah. Tapi ini saya sih. It's okay. Tapi ini saya sih. Cuman kan kadang penonton ya, audiens, rakyat itu lebih suka garang walaupun nggak ada hikmahnya. Gitu. Nah, bagi saya kalau Komisi 2 seperti itu bisa jadi disegani pada saat bertemu, tapi bisa jadi juga akan menimbulkan perasaan yang kurang nyaman di antara kita dengan mitra, menteri, pimpinan lembaga. Dan itu kurang baik bagi hubungan jangka panjang. Masyarakat, kan akan kerjasama untuk masyarakat. Ya, bagi Partai Nasdem, saya melihat sosok-sosok di partai ini tuh sosok-sosok yang nggak bentak-bentak gitu. Mulai dari ketua umumnya, ketua fraksinya, bukan tipikal orang yang suka bentak-bentak. Ya, kalau dia ngomong, beliau-beliau ngomong tuh ngomongnya soal filsafat kenegaraan, soal-soal yang solutif gitu. Karena itu saya coba terjemahkan dengan kepemimpinan kami di Komisi 2 DPR RI. Jadi ada suri tauladannya ya? Saya berharap begitu. Mudah-mudahan. Tapi itu cukup berat juga karena kadang-kadang geram juga lihatnya gitu. Tapi kan tentu setiap orang punya warnanya. Iya, betul. Dan tentu saja omong-omong tentang ketua komisi, kami ini bangga banget nih. Makasih. Kakak ini ketua komisi paling muda ya saat ini ya? Ya mudah-mudah dikit lah dia. Gak mudah-mudah amat lah. Mudah-mudah dikit lah. Paling muda tentu saja dengan jiwa mudanya mengekang emosi, menahan kemarahan, membangun kesabaran itu kan tentu satu upaya. Iya. Nah, bagaimana ada challenge nggak ini? Ada challenge di dalam komisi sendiri bagaimana, Pak? Pasti dong, kan kita ada 8 fraksi ya dan ada 44 anggota. Iya. Dengan karakter yang berbeda-beda, dengan jam terbang yang berbeda-beda. Ada yang sudah 5 periode. Wakil saya ada yang 5 periode di gedung ini. Ada yang 4 periode. Yang 3 periode banyak banget. Dan yang baru juga banyak banget. Nah, ini menyelaraskan ya? Iya. Dan sebagai politisi di gedung ini, sedikit banyak saya bisa memahami. Target orang yang 5 periode saya tahu. Yang 3 saya tahu, yang baru apalagi saya ngerti karena saya juga pernah jadi anak baru dulu di sini gitu. Nah, sehingga memberikan ruang yang cukup, yang profesional, yang proporsional kepada mereka ya, baik dalam komunikasi formal di rapat-rapat Komisi 2 maupun mereka tentu juga punya ruang yang harus kita buka untuk melakukan komunikasi informal kan. Iya, betul, personal approach mungkin ya. Iya, dia kan mewakili rakyatnya, mewakili partainya. Jangan merasa karena kita ketua komisi yang boleh ngopi sama menteri, cuman kita kan nggak boleh. Nggak boleh baper. Kadang ada anggota lebih akrab sama menteri dibanding saya. Dan kakak nggak boleh baper? Nggak boleh. Saya juga dulu pernah jadi anggota. Iya. Kalau ada menteri lebih nyaman curhat misalnya dengan wakil ketua saya dibanding saya nggak boleh baper. Bisa jadi dia sudah punya hubungan yang lama secara personal gitu. Yang penting semua itu ya tidak membuat Komisi 2 DPR RI yang kita pimpin berantakan, yang kemudian membuat kita satu dengan yang lain lupa akan tugas utama secara konstitusional kita untuk melakukan pengawasan, menjalankan program legislasi yang membangun legacy, dan yang terakhir ya harus mampu mengontrol anggaran dengan baik. Komisi 2 ini agak unik kontrol anggarannya. Kalau di tempat lain, itu komisi lain itu kontrol anggaran hanya kepada mitra. Ya dong. Ya. Misalnya mitranya kementeriannya 5. 5 itu yang dikontrol. Iya. Kalau saya selain mitra, saya juga ngontrol
546 provinsi kabupaten kota di Indonesia. Kenapa? Nah, ini saya harus kasih tahu. Kenapa? Karena dalam fungsi kontrol anggaran yang kami lakukan, kami juga ngontrol dana APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah. DAU, DAK, dana otonomi khusus, dana transfer daerah yang macam-macam bentuknya itu bagi hasil, itu kami yang ngontrol. Gitu. Karena jadi itu masuk ya? Itu masuk. Nah, sekarang jujur itu kita belum terlalu efektif kita lakukan. Tapi saya setiap masa sidang paling nggak satu kunjungan spesifik saya lakukan, saya cek. Karena hakikatnya itu uang APBN. Iya, yang dipakai sama daerah. Iya. Nah, itu dalam prakteknya, Kak, kalau DPRD provinsinya mau ngontrol sama gubernurnya bilang gini, itu nggak boleh kamu kontrol, itu duit pusat katanya. Kalau bupatinya mau dikontrol sama DPRD kabupatennya, dia bilang, enggak ini bukan kewenangan kalian. Sementara komisi-komisi di DPR RI, dulu ya, bukan sekarang, itu juga nggak ada yang ngontrol. Ya, sehingga saya juga begitu. Sehingga disitulah ruang. Ini baru ya? Ini baru periode saya. Itu apa? Dasar hukum apa yang memerintahkan atau memang dasar hukumnya sudah ada? Diskusi dengan pimpinan lalu kemudian memberikan diskresi kepada kami. Pimpinan DPR, gitu. Jadi, karena logis kan. Logis, lokusnya di pemerintahan daerah dikasih ke Komisi 2. Ya logis itu. Nah, karena ini baru, tentu kami harus mencari bentuk yang paling efektif untuk melakukan pengawasan transfer dana ke daerah. Saya misalnya dalam masa sidang ini nanti begitu gubernur, bupati, wali kota dilantik, kami akan memanggil sejumlah kepala daerah dengan 3 klaster. Klaster yang pertama, yang kemandirian fiskalnya paling rendah. Artinya apa? 80% lebih. 80% itu duit pusat. Ya, dia cuma punya duit, ada yang cuma 5%, ada 6%, 10%, Kak. Sisanya semua kita yang kasih tuh. Nah, itu kita panggil. Ada yang sedang tuh artinya ya mungkin PAD-nya 45% lah. Ya kan? Kemudian APBN-nya transfer dananya 52%. Tapi ada yang sangat mandiri. Contohnya Banten, Jawa Tengah, daerah khusus Jakarta. Itu di atas 67-70%. Dia tidak terlalu tergantung dengan APBN. Nah, ini semua kan kami panggil, tentu kami hanya bisa ambil sampling. Nah, selain yang dana otonomi khusus Aceh, Papua. Untuk Aceh ini menarik karena 2027 Undang-Undang 11 tahun 2006 itu mengamanahkan dana otonomi khusus Aceh itu sampai dengan 2027. Selesai? Habis. Ya, kalau kita nggak revisi habis tuh dana otonomi khusus Aceh. Berarti segera harus revisi undang-undang ya untuk memperpanjang? Ya, ini keputusan politik harus kita ambil. Nah, sebelum itu saya akan evaluasi dulu. Sejauh mana dana otonomi khusus Aceh selama ini memberi kontribusi kepada pembangunan di Aceh. Dananya itu kan sekitar kalau nggak salah 15 triliun lah ya. 15 atau 17 triliun setahun gitu. Cukup besar. Cukup besar itu ya? Cukup besar. Kampung saya itu setahun Kalimantan Selatan cuma 8 atau 9 triliun APBD-nya. Itu dana otonomi khusus di luar APBD-nya, di luar PAD-nya. Artinya mungkin yang bisa sampai 20 triliunan. Dari yang tadi disampaikan oleh Kak Rifki, nampaknya banyak hal baru nih. Banyak hal baru, termasuk pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah yang sangat berdekatan. Sehingga bagaimana mensinkronisasi dan mengharmonisasikan program-program itu? Sebetulnya ini kan dua sudut pandang yang berbeda ya, Kak. Dua pikiran yang berbeda. Ada yang punya pikiran terbalik dari apa yang Kakak sampaikan. Kalau presidennya misalnya terpilih bulan Februari, lalu dilantik Oktober. Ntar kepala daerahnya kan kepilih bulan November. Ya, kalau saya tuh kemarin malah pengennya kepala daerah dipilih bulan September, waktu saya anggota Komisi 2. Dilantik Desember. Agar apa? Yang 1 Oktober, yang 1 Desember deket kan? Sehingga programnya nyambung. Sehingga 2025 tuh running semua, pusat daerah jalan. Dari sisi itu oke, tapi pemilunya pusing, yang nyelenggarain yang pusing. Dan ternyata ada juga reaksi publik, Kakak. Apa itu reaksi publik? Reaksinya adalah partisipasi menurun di pilkada. Orang kayaknya udah bosan ngomongin pemilu. Benar Kakak. Yang ingin saya katakan adalah ya ini semua adalah bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan.
Tadi kan itu bicara tentang evaluasi dari pihak penyelenggara dan sebagainya. Nah, kemarin yang kakak rapat 10 jam kan ada evaluasi tentang Kementerian Dalam Negeri. Apa yang dievaluasi? 2, ya evaluasi kinerja mereka 2024, kemudian program kerja 2025. Baik-baik saja kah hasil evaluasinya atau? Ya karena Komisi 2 tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya kan. Walaupun ada kritik kita sampaikan dengan baik, dengan santun gitu. Tentu ada beberapa problem ya. Misal contoh. Yang krusial apa? Ya PR kita soal single identity number. Ya itu kan sampai sekarang kita belum bisa wujudin. Ya. Karena juga kadangkala terkendala juga dengan beberapa cerita yang kurang baik di masa lalu. Misalnya korupsi EKTP, misalnya gitu. Sehingga kalau kita mau taruh duit gede di situ, orang pada takut sekarang. Ya, mikir ya. Padahal menurut saya nggak usah takut asal kita jangan macam-macam kan. Ya. Gitu loh. Nah, padahal itu kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Kalau kita pergi kemana-mana itu yang paling mencolok di negara-negara yang maju ya. 2 yang membedakan nama negara kita ini. 1, mereka cukup punya satu ID sebagai citizen. Di ID itu nanti kita akan bisa tahu tuh. Bahkan nomor paspor pun dia kadang-kadang lupa deh nomor pasportnya. Tapi dia bisa cek dengan dia tulis ID, dia tahu nomor pasportnya, dia tahu, saya sering bilang sertifikat tanahnya, land sertifikatnya di mana. Bahkan rekening tabungan juga kadang-kadang nggak perlu juga, cukup dengan itu doang gitu semua. Ini sebetulnya bisa kita selesaikan kalau kita punya single identity number. ID yang single gitu. Saya sih memimpikan banget itu ya di bawah kepemimpinan saya ini. Tapi saya lihat anggarannya kok juga ikut dipangkas 57%. Iya, saya lihat 57% itu. Aduh, dari 2, sekian triliun Dirjen Dukcapil itu sekarang sisa berapa ya? Bukan 1, ratusan miliar. Kak, kalau boleh tahu tuh lari kemana Kak? Kira-kira pemangkasan tersebut untuk apa? Kalau kami yang di komisi ya, yang cuman bermitra dengan kementerian kami, kan tugas kami cuman dengerin bahwa duitnya itu dipangkas lalu diserahkan ke bendahara negara dalam hal ini Menteri Keuangan. Nah kalau mau nanya kemana itu tanyalah ke Komisi 11 karena dia mitranya Menteri Keuangan kan. Saya pikir kan ke Komisi 2 kan juga nanya nih kenapa aku sebanyak ini Anda nggak mempertahankan? Iya semua menteri nggak bisa dipertahanin karena ketentuan undang-undang APBN, kemudian tatip kami di DPR itu begini bunyinya, pagu indikatif itu kewenangan eksekutif. Tapi kan artinya berimplikasi kepada masyarakat yang diwakili oleh ya, kakak. Kalau itu iya, kalau itu pasti ya berimplikasi. Tetapi kan gelondongannya kan sebetulnya nggak lari. Oke, tidak ya dalam kan? Itu mencari. Bukannya nggak 3.600 triliun itu kan gelondongannya nggak lari. Ya, dia cuman iya. Nah kebetulan mitra kerja saya aja nasibnya semua kena potong gede kan gitu kan. Kita berharap mungkin di tempat lain dapat yang ada ya dapat operan iya gitu. Harapan kita kan dari sini terpotong itu ke hal-hal yang lebih priority. Pasti kalau menurut saya sih husnuzon orangnya ya. Oke. Repot nih urusan sama santri. Bukan, saya positive thinking terus. Positive thinking saya. Yang penting seluruh institusi negara, terutama di sektor pengawasan dan audit bekerja. BPK bekerja, BPKP bekerja, bahkan pada sektor tertentu aparat penegak hukum juga bekerja. Memastikan bahwa di sini diambil, lariin ke sini, justru di sini yang gede ini itu jangan terjadi penyelewengan. Kan begitu kan? Karena power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu. Makin gede ini kekuasaannya, makin besar peluang penyalahgunaannya gitu. Minum dulu Kak. Oke. Kalau kan, aku udah kasih kesempatan minum, habis ini pertanyaannya pasti lebih hot. Masya Allah. Ngalahin ujian disertasi ini pertanyaannya. Kak, ini yang the hottest one, yang paling panas saat ini tentang tatip ya? Oke. Boleh. Tatip kemarin ada perubahan. Ya, peraturan DPR perubahan tatip. Di mana berbunyi bahwa DPR bisa mengevaluasi secara berkala terhadap orang-orang yang fit and proper yang jadi lewat paripurna. Itu pandangan kakak apa dasarnya sehingga tiba-tiba tatip ini ditambahi hal tersebut? Iya, selama ini fungsi pengawasan DPR terutama pada
pejabat-pejabat negara yang oleh undang-undang diwajibkan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper di DPR, itu kan pengawasannya sangat longgar ya, kalau menurut saya. Bahkan kadangkala dalam pengalaman-pengalaman saya lah, orang tuh kalau udah sebelum kita fit and proper, kalau perlu tidur depan rumah kita, dia tidur. Bukan hanya dia dengan tim suksesnya, nggak bisa tembus kita, nyariin istri kita, nggak bisa tembus istri kita, coba ke mama kita di kampung. Pengalaman ya Kak ya? Pengalaman. Saya periode lalu kan fit and proper juga. Begitu jadi, kadangkala kita hanya untuk berkomunikasi, menyampaikan aspirasi dari dapil gitu, atau ya pastilah sebagai anggota partai politik, kadang-kala kan juga ada pesan-pesan dari partai politik, telepon nggak diangkat, ditemui nggak bisa, terus kalau pas rapat selalu berkilah pada aturan, itu segala macam gitu. Maka dari itu berdasarkan pengalaman empiris ini, menurut saya secara substantif ya, apa yang sudah diamanahkan oleh Tatip nomor 1, Peraturan nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPR. Kalau nggak salah pasalnya 226A, ya kan, ayat 1 sampai hafal saya itu menurut saya bagus untuk melakukan penguatan fungsi pengawasan DPR. Yang menjadi perdebatan adalah sebagai orang yang berlatar belakang ilmu hukum, itu letak normanya aja. Karena banyak yang beranggapan yang namanya peraturan DPR itu mengikat ke dalam. Ya, ada yang menyuarakan. Oke, ya. Seandainya itu ditaruh di Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD, itu nggak ada perdebatan. Jadi substansinya oke menurut saya. Tetapi kemudian ada sedikit perdebatan soal penempatan norma. Kakak lebih milih penempatan di mana? Saya orang yang taat asas. Saya ikut paripurna, ikut ngesahin. Ya saya setuju dong sekarang gitu. Bahwa nanti kalaupun ada perubahan-perubahan nanti di Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 kan yang ngusulin Komisi 2 juga. Kalau saya akan normakan di Undang-Undang MD3 ini. Lebih kuat lagi. Iya, agar kemudian tidak ada perdebatan ini. Nah, sekarang perdebatan yang kedua. Banyak ya? Ya, kan kita harus urai nih, biar mengurangi perdebatan publik. Perdebatannya banyak banget ya. Iya, sebelum kakak nanya, mending saya kasih perdebatan sendiri ya kan, daripada kakak tanya. Nanti dibilang disertasi ya. Bosan 2 kali disertasi kan ya. Perdebatan yang kedua kakak adalah, ya kan, apa iya sih DPR RI bisa sampai dengan nyopot pejabat negara? Itu kan bahasa di media. Iya, nyopot. Nyopot. Ya, betul. Nah, itulah yang membuat ramai. Saya jujur kemarin sempat berkonsultasi dengan salah seorang pimpinan DPR. Dalam hal ini adalah Wakil Ketua DPR Korbit Politik dan Keamanan yang membawahi Komisi 2, Pak Profesor Sukmi Dasko Ahmad. Saya tanya, Prof, izin saya ingin bertanya, sejauh mana nanti fungsi evaluasi yang kita lakukan itu berimplikasi kepada status jabatan pejabat negara. Kalau di Komisi 2 itu kan nanti ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada Ombudsman ya. Beliau jawab, ya, tugas AKD dalam hal ini adalah komisi yang dulu memfit and proper. Itu hanya melakukan evaluasi. Dalam evaluasi itu tentu kami kan punya sejumlah fakta, sejumlah data ya terkait dengan kinerja mereka, bahkan penyimpangan perilaku misalnya. Yang kami selama ini tuh kalau mau ngomongin tuh kami nggak enak. Karena kami kan dibilang mitra. Dan kadang-kala tuh yang diomongin, tapi dengan ini kita nggak akan sungkan. Karena emang forumnya disediakan. Misalnya ada anggota KPU ya yang kami dapati misalnya dalam proses rekrutmen KPU provinsi, kabupaten, kota mintain duit gitu. Kan kita tahu nih. Nah, dulu kalau kita ngomongin di rapat dengar pendapat, rapat persiapan Pilpres misalnya, tapi kok kita susupin data-data dan informasi ini, kan kayaknya kita merendahkan forum ya. Gitu. Nah, kalau ini dikasih forum kita ngomong. Nah, tapi nanti kalau sejumlah fakta itu kita ungkapkan, mungkin dengan bukti-bukti dan seterusnya ya. Dan
beliau-beliau tentu harus kita kasih waktu klarifikasi dong. Lalu kita bikinlah berita acara evaluasi resume. Nah, tugas kami di komisi itu menyerahkan ke pimpinan. Nanti pimpinanlah yang kemudian meneruskan kepada presiden. Ini menarik, Kak, karena Kakak bicara dengan Pak Dasko, which is representasi di mana beliau adalah representasi dari presiden, ya, di partai yang sama, artinya seperti itu. Apa ini kan sempat beredar di luar bahwa ketika Tatip itu bisa mengatur, memberi evaluasi secara berkala, berarti kan agak mengganggu kewenangan besarnya Pak Presiden terhadap para yang dipilih. Enggak, tugas kami hanya melakukan evaluasi. Hanya rekomendasi. Nanti yang akan mengambil sikap adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena kan memang dulu proses mereka jadi kan begini. Fit and proper di komisi, lalu disahkan di paripurna, lalu presiden yang menetapkan dengan SK dan dilantik. Nah, sekarang setelah dilantik, kita evaluasi lagi nih di komisi, hasil evaluasi sampaikan ke pimpinan, pimpinan nyampaikan ke presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Apakah presiden akan menindaklanjutinya atau sekedar hanya mohon maaf nih, ya mungkin presiden panggil lah, kamu kerja nggak bener nih, tegur, tegur. Jadi jangan juga berpikir ketika kami mengadakan rapat evaluasi itu sama dengan kami sedang beralih profesi dari anggota DPR menjadi malaikat pencabut nyawa. Jangan gitu dong. Iya kan? Iya dong. Kan ya kita juga pasti akan melakukan dengan proporsional dan profesional gitu. Tapi kembali ke awal, Kak. Tadi kan Kakak menyampaikan bahwa kita kembali mengevaluasi mereka itu karena ketika mereka mau dipilih hitungannya memohon-mohon ke rumah, jangan sampai ini baper nih karena misalnya habis dipilih kita nggak terlalu peduli pada mereka, hanya kita seperti ini, nggak kan? Ya kan nanti kalaupun ada statement ya, ada perspektif ya yang disampaikan oleh anggota-anggota di alat kelengkapan DPR ini terhadap komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya ya, atau lembaga negara yang menjadi mitra kerjanya, itu kan pasti didukung juga oleh sejumlah data. Nggak mungkin. Dan maaf, pimpinan DPR itu orang pinter, orang berpengalaman. Ini pinter banget. Bukan pimpinan DPR, maksudnya ketua, wakil-wakil ketua. Apalagi pimpinannya. Orang-orang pinter, nggak mungkin. Dan kami juga di komisi kan nggak mungkin asal bikin evaluasi. Tiba-tiba ya kayak surat kaleng, kirim ke pimpinan. Apalagi pimpinan atas nama lembaga yang sangat terhormat ini kirim ke presiden, nggak mungkin. Kita semua pasti bekerja pada code of conduct yang kita udah paham betul gitu. Oke, saya ngobrol dengan Kakak ini kayak dapat kuliah kebangsaan ya. Teman-teman juga pada yang hadir ini pasti, dan semua yang nonton orator nanti akan mendapatkan insight yang luar biasa. Oke, Kak, mungkin dengan dipilihnya kepala daerah ya. Apa harapan Kakak terhadap mereka nih setelah ini dilantik bersamaan? Ya, yang pertama tentu mereka harus membuktikan ya bahwa pilihan rakyat kepada mereka itu linier dengan kemampuan mereka bekerja untuk menghadirkan daerah-daerahnya jauh lebih baik. Yang kedua, saya berharap orang yang jadi kepala daerah tuh jangan merasa petantang-petenteng paling hebat. Saya tuh banyak melihat di beberapa daerah orang tuh jadi bupati aja udah kayak ngalahin menteri. Kenapa saya bisa bilang ngalahin menteri? Saya kan berteman dengan banyak menteri di sini. Tapi kadang-kadang kalau saya ketemu bupati itu lebih gaya daripada menteri. Padahal mohon maaf dengan segala hormat, kita ini kan punya bupati itu 5, 4, 6 dikurang 38, berarti ada berapa tuh? 5, 12 bupati wali kota. Artinya Anda nggak sendiri, sama kayak saya tuh nggak berhak sombong. Ada 580 orang di sini, nggak ada istimewa-istimewanya, gitu. Jadi kalau dulu ada pepatah Arab ya, diambil dari hadis Nabi itu terkenal sekali, pendek hadisnya, bilangnya begini, mithluka uluf. Ada 1000 orang seperti Anda. Nah, jadi jangan songong. Jangan merasa. Nah, nanti kalau dia ngerasa jadi bupati atau gubernur, merasa itu segala-galanya, itu akan jadi problem terhadap beberapa hal. Satu,
hubungan dia dengan pusat. Nah, dia ngerasa udah paling hebat, dia nggak perlu pusat. Padahal kalau kita bedah APBD-nya jangan-jangan. Nah lalu kalau kayak sekarang nih, ketika DAK, DAU-nya ditarik oleh pusat, dia marah-marah. Padahal dia nggak boleh marah. Kenapa nggak boleh marah? Itu uang pusat, kok dia yang marah? Kan? Iya, benar. Nah kalau dia ngerasa hebat, ya dia exercisement dong. Sampai dia punya PAD yang dia exercisement dengan PAD, dengan cara memimpin yang mampu menghadirkan entrepreneurship, birokrasi, dan seterusnya. Karena itu saya berharap ya kepala-kepala daerah yang dihasilkan dari Pilkada langsung serentak 2024 nih, kepala-kepala daerah yang memang ingin menghajatkan dirinya untuk menghadirkan kepemimpinan yang baik. Wabil khusus kepada kader-kader kami dari Partai Nasdem yang alhamdulillah kita punya ya mungkin 60 lebih lah yang terpilih dalam Pilkada ini. Saya berharap mereka akan menjadi agen-agen restorasi Indonesia di provinsi, kabupaten, kotanya masing-masing. Harus beda dengan bupati, wali kota, dan gubernur yang kebetulan bukan berasal dari partai kita. Tentu Kakak sebagai Ketua DPP punya tanggung jawab untuk itu juga. Ya kita nanti akan undang makan malam dengan Ketua Umum sebelum mereka dilantik. Pak Ketua Umum akan memberikan arahan, tentu mimpi-mimpi besar beliau untuk kita wujudkan di daerah. Kami yang di DPR RI juga tentu akan punya tugas nanti di bawah komando Kak Victor Laiskodat untuk memberikan dukungannya kepada mereka-mereka agar mereka tuh menjadi agennya partai dalam konotasi yang positif. Karena kalau mereka sebagai kader partai yang menjadi kepala daerah baik, itu kita kampanye gratis tuh. Kampanye gratis kita. Orang bilang, bupatinya bagus. Partai apa? Partai Nasdem. Hebat loh, bagus. Nggak perlu capek kita. Kalau gubernur yang mana? Nasdem. Wah gitu. Wah itu bagian penting untuk membantu mewujudkan cita-cita restorasi Indonesia. Kak, masih ada waktu kan? Masih ya? Kopi belum habis. Belum habis kan? Tadi Kakak sempat singgung tentang birokrasi. Memang banyak sekali juga ya masukan-masukan tentang birokrasi daerah yang masih belum sempurna, tentu ada perbaikan-perbaikan. Nah, bagaimana fungsi dari Kakak ini bisa intervensi kepada birokrasi daerah untuk menjadi lebih baik? Iya, tadi saya sebutkan satu sisi ya, terkait dengan pengawasan dana transfer dana pusat ke daerah. Yang juga menjadi concern kami, Kak, pada periode ini bersama dengan Menteri Dalam Negeri, kami ingin mengoptimalkan peran dan fungsi Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina badan usaha milik daerah. Selama ini orang banyak nggak sadar bahwa terkait dengan urusan BUMD itu pembinanya Kemendagri. Nah, dua hal yang ingin kami siapkan dengan sangat serius. Satu, perbaikan struktur di Kementerian Dalam Negeri yang sekarang itu hanya ada Kasubdit Pembinaan BUMD. Saya usulkan naik menjadi Dirjen Pembinaan BUMD. Gitu. Yang kedua, instrumen aturan. Saya ingin RUPS seluruh BUMD itu harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Jadi, kalau sekarang itu ada fenomena gubernur, bupati, wali kota begitu jadi tim suksesnya nggak ada posisi di birokrasi karena bukan ASN ya. Kan gubernur beda sama presiden. Iya, jabatan politik. Kalau presiden enak, tinggal nambah menteri, wakil menteri gitu. Kalau gubernur kan harus semuanya ASN, PNS. Kecenderungannya kan bikin Prusda, bikin BUMD, agar nih teman-teman ada yang jadi komisaris, dewan pengawas, direksi nih, udah dengkot tim sukses nih. Yang kalau semakin lama berjalan karena emang dia bukan bisnismen, bukan entrepreneur, nggak bisa hidup. Yang ada tiap tahun tuh APBD ngasih modal buat dia gaji, jalan-jalan, usahanya nggak pernah berhasil. Nah, kita tuh punya 1064 BUMD di Indonesia. Dari itu yang sehat cuma 20% lebih. Rata-rata yang sehat tuh tahu nggak apa? Bank daerah. Karena bank daerah itu aturannya ketat. Iya kan? Dia dikontrol oleh OJK. Regulasinya dibikin oleh BI. Kita sebagai gubernur, saya jadi gubernur nih. Saya punya banknya Bank Kalimantan Selatan, Bank Kalsel. Saya sebagai gubernur boleh tunjuk si A, si B, si C calon direksi. Tapi begitu masuk ke OJK bisa di-reject. Karena nggak memenuhi kualitas pendidikan, pengalaman, segala macam. Tapi kalau kita bikin BUMD lain, misalnya BUMD. Kita dong yang menentukan. Iya, kan nggak ada itu. Nah,
Ini nanti kita harus bikin di Kemendagri agar apa? Agar uang APBD yang udah sedikit tadi yang saya katakan. Jangan lari ke yang nggak perlu. Ya. Terus bagaimana Kemendagri dari 1.600 cuma 20 yang 20% yang hidup? Nah, selama ini Kemendagri hanya bisa mantau dia. Tidak bisa memberikan sanksi dan seterusnya. Kita dengan Pak Tito sepakat. Saya guyonin Pak Tito. Pak, kalau Erick Thohir itu Menteri BUMN, Bapak ini nanti jadi Menteri BUMD. Artinya bisa kontrol langsung. Harus kontrol. Bisa perintah untuk ditutup. Harus, ya. Harus menciptakan regulasi untuk mengevaluasi. Kita evaluasi. Tiap tahun kita evaluasi. Loh kalau misalnya tiap tahun dikasih modal 100 M, profit cuma 5 M. Kalau ada profit, kadang-kadang nggak ada profit. 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak jelas. Ya kita mau apa? Bubarin aja, ngapain gitu. Nah dengan itu kita akan semakin menata ya pemerintahan daerah kita ini tidak political heavy kalau teorinya itu. Bandulnya itu nggak terlalu berat urusan politik. Tapi apa? Public services heavy dan professional birokrasi heavy. Jadi Anda boleh orang politik, tapi ketika Anda terpilih disumpah sebagai gubernur, bupati, wali kota, political heavy ini Anda pinggirin. Public service and birokrasi Anda kuasai. Dengan itu, secara politik Anda akan naik elektabilitasnya. Kan begitu cara berpikirnya. Teorinya demikian. Oh iya, kalau Anda kerja bagus, elektabilitas Anda pasti bagus. Masyarakat puas, otomatis. Udah, nggak usah capek jadi politisi. Iya, asal kerja bagus, masyarakat pasti support. Pengalamannya Abang gimana? Kemarin Kakak pengalaman sebelumnya dengan kerja baik, apakah apa? Ya paling nggak kepilih lagi lah. Saya dulu berapa persen itu? Saya dulu periode pertama ya. Dulu dari 6 kursi, saya kursi ke-6. Sekarang 2024 saya kursi kedua. Oke lah. Terima kasih Partai Nasdem. Oke, juga tentu kerja keras yang sangat, kemudian partai juga menyiapkan senyawa lah. Jadi kerja personal pasti ada. Tapi kemudian branding dan citra partai itu kan juga penting. Makanya kita yang bekerja di gedung ini, 69 kami anggota fraksi, itu tugas kami itu bukan hanya ngamanin dapil, tapi membangun branding secara nasional. Ya kan, saya jadi ketua komisi misalnya bersama dengan Kak Feli di 9, Kakak Willy di 13. Itu kami itu membangun branding partai. Luar biasa. Iya. Betul. Karena sebagai ketua komisi palu di tangan kami. Betul. Apapun kebijakan yang kami kelola, kami olah, kami kontrol, bagus diapresiasi partai bukan hanya untuk kami. Mohon maaf, diapresiasi publik bukan hanya untuk kami, tapi untuk partai gitu. Dan itu adalah kerja-kerja politik yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi kalau capek, izin sebentar tidur 2 jam boleh. Yang penting substansi tetap kita pimpin. Nah, gitu. Komprehensif sekali. Jadi artinya tidak ada istilah saya sukses karena diri saya, tapi sukses saya ini karena suatu sistem yang bagus dari segala macam aspek. Ya sistem kita mengajarkan begitu. Kalau Anda tidak bersama partai politik, Anda nggak bisa nyalon legislatif. Anda mau hebat gimana pun nggak bisa. Jadi kita ini di sini ya karena partai. Tapi sekarang bisa nyalon presiden berarti. Karena partai, juga karena partai. Sama dong. Partai politik, peserta pemilu kan nggak boleh nyalon independen. Nggak ada. Jadi partai. Kakak Rifki, saya pikir banyak sekali yang sudah kita dapat di waktu yang sangat padat sela-sela. Kasih dong konklusi apa terakhir, kata-kata terakhir yang bisa memotivasi kan. Orator ini kan ada orasi yang harus menginspirasi dan motivasi. Gimana? Ya, saya kira kita semua di dalam tugas-tugas politik ya punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik, terutama kepada public policy yang kita telurkan. Dan saya kira sepanjang kita berorientasi pada kebaikan bangsa, berpegang teguh pada konstitusi, kebaikan politik, keuntungan politik, ya, dan benefit politik itu hanya faktor yang akan mengikutinya. Jadi jangan dibalik, jangan berpikir keuntungan politik dan benefit politik dulu, baru kemudian men-setting kerja-kerja politik. Itu
bisa jadi agak bahaya. Thank you Kakak. Thank you, welcome. Aktivis, kuliah, santri, ketua komisi, lengkap. Terima kasih. Makasih. Sampai ketemu.